Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkenalkan nama saya adalah Pendeta Emeritus Yahya Purwanto dari Jemaat GKI Pasir Kaliki Bandung yang sudah emeritus pada tahun 2013. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dan mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu pada Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu oleh karena Engkau memberikan kesempatan pada kami selalu mendengarkan firman Tuhan, karena dengan kami mendengarkan firman Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia seturut dengan apa yang dijanjikan Tuhan pada kami. Karena itu ya Tuhan, berikanlah pada kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami bukan hanya mendengarkan, tapi kami mau mempraktekkan firman ini dalam seluruh kehidupan kami masing-masing. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, jauhkanlah dari salah bicara, dan biarlah semuanya berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam pertanyaan, manusia diselamatkan karena perbuatan-perbuatannya. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Saudara-saudara, mengapa saya mengambil tema tentang hal ini? Karena dalam pengalaman saya sebagai pendeta yang sudah emeritus dan kemudian saya belajar untuk melayani firman Tuhan di pelayanan radio di kota Bandung, itu banyak sekali pertanyaan yang nadanya seperti ini. Apakah manusia itu dibenarkan oleh karena perbuatan-perbuatannya? Nah, saudara-saudara, sekilas ayat ini menimbulkan kesan bahwa keselamatan itu datang dari perbuatan kita. Tapi kalau kita mendalami pertanyaan ini, sebenarnya itu berakar pada praktek kehidupan keagamaan sehari-hari dengan pikiran logika bahwa yang penting perbuatan baik untuk manusia selamat. Tapi Tuhan Yesus pernah mengatakan dalam Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-17 dikatakan di sana bahwa hanya ada satu yang baik, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga seringkali orang Kristen tergoda untuk lebih sering jatuh dalam praktek yang sangat membingungkan dengan mengandalkan perbuatan untuk keselamatannya. Banyak orang Kristen yang berpandangan percaya saja pasti akan selamat. Maka ada lagu anak-anak Sulamigu dulu ya, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat konsep dalam Alkitab, justru manusia itu diselamatkan hanya karena anugerah dan jalannya adalah iman kepada Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16. Nah, mari kita melihat konteks daripada surat Yakobus ini. Surat Yakobus ini ditujukan kepada semua orang yang percaya, yang sudah mengenal Kristus. Jadi fokusnya bukan bagaimana orang diselamatkan, tapi bagaimana iman yang sejati tampak nyata dalam kelakuan dan perbuatan sehari-hari. Dan itu seringkali dikatakan oleh Yesus tentang masalah ini. Orang harus percaya. Paulus juga mengatakan bahwa manusia dibenarkan karena melakukan iman kepada Tuhan Yesus. Jadi, Yakobus menekankan bukti keselamatan itu adalah perbuatan atau kelakuan yang lahir dari iman kepada Kristus. Jadi fokus utama dari surat Yakobus bukan membahas jalan keselamatan, tetapi sebaliknya menekankan kualitas iman. Perbuatan bukan syarat keselamatan. Yakobus tidak pernah mengatakan, jika kamu berbuat baik maka kamu akan diselamatkan. Melainkan perbuatan itu adalah bukti iman yang sejati. Maka sebab itu dalam surat Yakobus dikatakan, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, maka aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus pasal 2 ayat 18. Jadi, saudara-saudara, surat Yakobus lebih menekankan perbuatan sebagai bukti iman yang sejati. Ia menegur iman yang hanya berupa kata-kata atau pengakuan tanpa perubahan hidup
Sebab itu saudara-saudara, kita melihat bahwa keselamatan bukan hasil perbuatan, melainkan anugerah. Bukan usaha manusia, tapi melalui iman kepada Allah. Iman yang sejati tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu menghasilkan perbuatan iman atau kelakuan dalam iman. Dengan kata lain, manusia diselamatkan oleh iman, tetapi iman yang menyelamatkan pasti dan harus nyata dalam perbuatan-perbuatan. Selamat dalam mempraktekkan iman, dalam perbuatan-perbuatan kita di seluruh bidang kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhiri sapaan gembala pada hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur karena Engkau memberikan pada kami pemahaman yang indah tentang bagaimana jalan keselamatan itu hanya kami dapatkan karena iman kepada Tuhan dan bukan karena perbuatan-perbuatan. Karena itu ya Tuhan, ajarlah pada kami supaya kami mempraktekkan iman di seluruh kehidupan kami setiap hari dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan dengan itu kami akan sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami dalam kami melakukan iman kami melalui perbuatan-perbuatan iman di setiap bidang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.